ini yang sebelum kita berlatih, kita harus mengetahui apa itu training heart rate. Nah, training heart rate adalah kisaran denyut nadi latihan. Jadi ketika Anda akan berolahraga, berlatih, jika ingin hasilnya maksimal, maka kita harus mengetahui dulu training heart rate kita berapa. Jadi tidak hanya ketika kita sudah merasa capek, kita berhenti, padahal belum sampai ke training heart rate kita, ya. Makanya Bapak akan menjelaskan apa itu training heart rate, ya. Nah, ini lanjut. Oke, cara menghitung THR atau training heart rate. Oke, 1, kita harus mengetahui terlebih dahulu denyut nadi maksimal kita, maksimum heart rate MHR, dengan cara MHR sama dengan 220 dikurangi usia. Jadi Bapak jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Oke, kedua, setelah mengetahui MHR, maka kita bisa menghitung resting heart rate atau RHR dengan cara THR sama dengan, maaf, ini harusnya RHR ya, bukan THR. RHR sama dengan hitung denyut nadi bisa di pergelangan tangan atau di leher selama 1 menit. Oke, kita coba sekarang 3 jari tangan kanan, yaitu telunjuk, jari tengah, dan jari manis, itu kita simpan di pergelangan tangan Anda, ya. Nanti Bapak kasih videonya via WhatsApp, ya. Oke, lanjut. 3. Setelah mengetahui RHR, maka THR sama dengan MHR, nah ini atas, dikali 60% sampai dari 80%, ya. Jadi untuk latihan itu kita ada di kisaran 60-80%, ya. Jangan sampai lebih atau kurang. Kalau kurang, maka latihan atau olahraga yang kita lakukan itu hanya akan mendapat capek saja, ya. Lanjut. Oke, contoh mencari MHR. Nah, ini misal carilah MHR atlet yang berusia 25 tahun. Oke, penyelesaian MHR sama dengan 220 dikurangi 25, karena usianya 25 tahun, ya. Maka MHR 220 dikurangi 25. Nah, maka akan didapat 195. Maka maksimum heart rate-nya adalah 195. Nah, ini adalah batas latihan seseorang. Jadi atlet yang berusia 25 tahun itu batas maksimum latihannya adalah 195, ya. Kalau lebih dari itu bisa terjadi overtrain, ya, dimana akan mengakibatkan bahaya untuk tubuh kita ketika kita melakukan latihan yang berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Oke, lanjut. Nah, lanjut kita ke mencari RHR, resting heart rate. Oke, untuk mengetahui RHR, kita sebelum melakukan latihan kita pegang pergelangan tangan seperti tadi, ya. Nah, nanti Bapak kasih videonya dilanjut, ya. Oke, lanjut. Nah, cara mencari THR. Pertama, misal tadi kan kita sudah mengetahui MHR seorang atlet 195. Maka masukkan ke dalam rumus ini THR MHR dikali 70. THR sama dengan 195 dikali 70%. Maka THR atlet yang tadi kita hitung adalah 136. Nah, kalau seseorang atau kita sudah mencapai denyut nadi 136,5 per menit, maka kita sudah masuk ke dalam training heart rate kita. Nanti kita istirahat dulu sebentar, masuk lagi ke resting heart rate, lalu kita latihan dan mencapai ke 136,5 ini, ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut kita ke yang tadi di awal, indeks massa tubuh. Apakah kita kegemukan, obesitas, atau terlalu kurus, ya. Indeks massa tubuh adalah perbandingan yang seimbang atau ideal antara tinggi badan dan berat badan. Oke, cara menghitungnya adalah IMT atau indeks massa tubuh sama dengan DB dibagi 2 dikali TB, atau keterangannya BB adalah berat badan kita, TB adalah tinggi badan kita. Nah, untuk contohnya ada di bawah. Indeks massa tubuh sama dengan 50. Nah, misal contoh berat badan kita 58 kg. Maka dibagi 2 dikali 161. Nah, hasilnya akan mencapai 22,37. Nah, ini indeks massa tubuh kita. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan apakah kita obesitas atau tidak.
Oke. Nah, INT ideal, ini satu ideal untuk jika tadi Anda sudah mengerjakan rumus yang tadi, untuk perempuan itu di kisaran 17 sampai 23. Jika di bawah 17 maka terlalu kurus, jika di atas 23 atau 24 maka obesitas. Ya, berarti kita harus menurunkan berat badan kita. Lalu lanjut untuk laki-laki itu di kisaran 18 sampai 25 ya. Jadi itu untuk indeks massa tubuh ideal Anda ya. Oke, kita lanjut ke tes kebugaran jasmani. Nah, tes kebugaran jasmani itu Bapak menggunakan tes VO2max Balke. Di sini ada rumusnya. Oke, tes VO2max Balke itu tes selama 15 menit atau tes lari selama 15 menit. Nah, nanti yang kita hitung adalah jarak. Nah, kita ibaratkan lagi ya, tadi ada lapangan bola, ini satu kelilingnya kita anggap 400 meter. Nah, kita startnya dari ini, kita anggap di lapangan sepak bola Tanara ya, Stadion Tanara. Nah, ini kita startnya dari tiang bendera yang ada di tengah. Nah, kita hitung selama 15 menit kita mampu melakukan berapa keliling. Nah, misal ini 400 meter ya satu kelilingnya. Nanti Anda selama 15 menit itu kuatnya berapa meter. Ingat, untuk tes ini diusahakan tidak sprint. Jadi jangan di awal sprint, nanti habis tenaga di pertengahan. Jadi usahakan jogging semampunya Anda saja. Oke, lanjut. Nah, oke, ini contohnya seorang atlet melakukan tes Balke dan mendapat jarak 3100 meter. Nah, ini tadi ya, setelah melakukan lari selama 15 menit, maka Anda atau seorang teman Anda atau atlet itu mendapat jarak 3100 meter. Maka di rumusnya VO2 max adalah sama dengan 0,172 dikali, nah ini dalam kurung ya, kerjakan dulu yang berada di dalam kurung. Jarak yang Anda dapat dibagi 15 dikurangi 133 ditambah 33,3. Oke, lanjut di bawah VO2 max 0,172 dikali, jangan dulu dikalikan ya, selesaikan dulu apa yang ada di dalam kurung ya. Di sini kita mulai dengan 3100 dibagi 15. Nah, lanjut di bawah, hasil dari 3100 dibagi 15 adalah 206,66. Nah, setelah itu ini dikurangi 133, diturunkan lagi di bawah. Oke, hasilnya adalah 73,66. Nah, setelah itu Anda kalikan terlebih dahulu ya. 0,172 dikali hasil pengurangan dari yang ini ya. Nah, hasilnya adalah 12,67 ditambah 33,3. Nah, maka VO2 max adalah segini ya. Ini satuannya mililiter ya, kilogram dan per menit. Oke, lanjut. Itulah cara menghitung VO2 max. Oke, kita berada di akhir. Terima kasih telah menyaksikan. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti tanyakan di grup PJOK ya, masing-masing. Misalkan untuk pemasaran ke Bapak, ruminansia, unggas, dan APHP Keswan Karawitan bisa kepada di Johara atau ke Bapak Topik Saleh ya. Nanti kita bisa diskusi di sana. Untuk cara menghitung RHR nanti Bapak berikan videonya karena Bapak belum menyiapkan videonya, maaf ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.